Budidaya pertanian tentu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah-masalah dan tantangan yang mengganggu tanaman. Hal ini sudah pasti sangat bisa mengancam keberhasilan panen. Semua yang dialami tanaman akan berpotensi mengurangi produktivitas panen, bahkan bisa menjadi penyebab kegagalan. Berbagai gangguan pada tanaman akan sangat mungkin untuk saling berkaitan, seperti perubahan suhu dan inkonsistensi cuaca akan membuat cara kerja tubuh tanaman menjadi kacau. Diikuti dengan sistem pertahanan diri melemah, sehingga sekalinya terserang hama dan patogen akan membuat pertumbuhan tanaman melambat. Mungkin saja gagal generatif, bahkan bisa gagal tumbuh. Menjadi sebuah topik menarik, apakah mungkin di tengah berbagai gangguan tanaman cabai yang terjadi, kita tetap bisa menghasilkan organ generatif, dalam hal ini bunga dan buah yang melimpah ruah? Kalau iya, bagaimana caranya? Setelah ini akan kita bahas. Sebagai permulaan topik ini, saya melakukan perjalanan ke Banyuwangi untuk menemui dan berdiskusi dengan Mas Iman. Pengetahuannya tentang agronomi membuat saya tertarik tentang permasalahan dasarnya dan bagaimana gangguan-gangguan tanaman ini bisa menurunkan produktivitas tanaman. Dalam hal ini, bunga dan buah cabai. Mas Iman, Ya, gimana kabarnya nih Mas? alhamdulillah baik banget Mas. Mas Sony gimana? Oh ya jelas sehat ini. Mas. Ya gimana Mas? Nah, di kesempatan diskusi kita kali ini, saya ini ada beberapa yang akan saya diskusikan atau saya tanyakan ke Mas Iman nih Mas ya, terkait dengan tanaman. Mungkin pertama saya ingin tahu dari pertanyaan dasarnya dulu nih Mas. Ya. Nah, yang namanya petani sama tanaman kan pasti nggak mungkin jauh-jauh dari yang namanya gangguan atau juga tantangan-tantangan. Spesifik gangguan-gangguan seperti apa sih Mas yang dialami oleh tanaman, khususnya yang bisa berpotensi membuat tanaman itu kurang produktif nantinya Mas? Oke, jadi secara umum itu terbagi menjadi dua kategori ya. Ada yang biotik sama abiotik. Kalau biotik ini terkait dengan makhluk hidup lain seperti hama ya, seperti kutu-kutuan, tungau dan lain-lain. Kemudian ada jamur, jamur yang antraknosa, terus fusarium dan lain sebagainya. Ada juga gulma nih, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman ini berpotensi untuk persaingan nutrisi terhadap tanaman utama. Nah itu. Kemudian abiotik. Abiotik ini terkait dengan lingkungan, entah itu cuaca ekstrem, kekeringan, atau pH tanah yang cukup rendah, atau juga kekurangan hara nutrisi yang ada di tanah. Nah, dua kelompok itulah yang menyebabkan tanaman kedepannya berpotensi untuk menjadi kurang produktif, baik dari segi bunga maupun buahnya. Kayak gitu. Dari skala perbandingan dari gangguan-gangguan yang Mas Iman sebutkan tadi, yang paling berpotensi, paling berbahaya untuk mengurangi produktivitas panen itu kira-kira yang mana nih Mas? Kalau ngelihat cara tanam petani saat ini, yang paling berpotensi itu sebenarnya ada di hama dan juga cuaca ekstrem. Hama ini semakin tahun terasa populasinya semakin banyak sehingga semakin sulit untuk dikendalikan. Kemudian dari cuaca ekstrem ini terkait dengan iklim global yang mulai berubah sehingga berpengaruh terhadap cuaca yang ada di Indonesia. Jadi dua sebab ini yang dirasa per hari ini semakin sulit untuk dikendalikan atau diatasi oleh petani-petani yang ada di Indonesia kayak gitu. Sebetulnya gimana sih Mas proses terjadinya yang namanya tanaman itu keganggu sama tantangan atau gangguan-gangguan tadi itu Mas? Oke, jadi tanaman kan tujuannya untuk terus hidup dan memberikan sesuatu yang generatif ya, seperti bunga maupun buah yang bisa dipanen. Nah, ketika ada gangguan-gangguan tersebut, tanaman ini akan melakukan mekanisme pertahanan dirinya untuk bertahan hidup. Alih-alih untuk menumbuhkan generatifnya seperti bunga maupun buahnya. Jadi ketika ada gangguan, tanaman ini akan mementingkan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup terlebih dahulu, nggak mikirin generatifnya. Jadi bertahan hidupnya dengan cara gimana? Dengan cara mengkeritingkan daun bisa, dengan cara mengurangi produktivitasnya bisa, dan lain sebagainya. Jadi memang dari kondisi gangguan-gangguan itu, tanaman akan lebih mementingkan untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Jadi mengabaikan generatifnya seperti bunga maupun buah. Resikonya sampai mengabaikan fase generatifnya Mas ya? Benar, karena itu untuk kepentingan hidupnya terlebih dahulu agar terus bertahan hidup. Nah, kira-kira gimana nih solusinya untuk menghadapi, untuk para petani di luar sana untuk menghadapi tantangan itu tadi biar tanamannya
ya nggak sampai separah itulah Mas ya. Jadi memang selain tindakan kuratif yang dilakukan oleh umumnya petani saat ini, preventifnya harus dilakukan. Mulai dari tanahnya harus baik terlebih dahulu dari segi pH harus di angka 6,5. Kemudian unsur haranya harus tercukupi, entah itu mau pakai organik maupun kimia itu wajib. Kemudian ketika pertumbuhan itu wajib diberi stimulan, baik itu asam sulfat, asam amino, magnesium, ataupun kalium. Itu nanti digunakan tanaman untuk bertahan hidup, digunakan tanaman untuk melindungi dirinya dari serangan hama maupun jamur. Jadi ketika ada serangan-serangan dari hama, cuaca, tanaman akan lebih tahan, seperti itu. Oh berarti ya sebetulnya kompleks banget nih Mas ya. Benar. Mulai dari yang benar-benar diperhatikan sama petani ya, pengolahan lahannya, Betul banget, pemupukan, betul banget. perawatan. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung bisa ngilangin yang namanya tantangan tadi Mas ya. Benar banget. Oke. Nah ini mungkin yang banyak petani di luar sana yang ingin tahu nih Mas. Yang menurut saya juga mungkin ya penting dari segi tanamannya nih Mas ya. Gimana sih cara atau ada nggak sih cara dari tanaman itu bisa ngatasi tantangan-tantangan tadi sehingga tanamannya nggak yang namanya kurang produktif tuh nggak ada. Jadi bisa maksimal gitu Mas. Oke, jadi memang harus tadi seperti yang saya katakan preventifnya terlebih dahulu harus dilakukan. Mulai dari pengolahan lahan. Jadi lahannya itu harus ideal lah. Dari segi pH tanah harus di angka 6,5. Kemudian cukupi NPK-nya. Jadi P-nya yang paling tinggi, disusul N, kemudian K-nya yang paling rendah. Kemudian kegemburan tanah. Kegemburan tanah ini bisa memakai pupuk kompos maupun asam humat. Nah itu bisa dilakukan oleh petani. Kemudian kita baru berbicara mengenai pas fase vegetatifnya. Jadi mulai fase vegetatif wajib distimulasi. Entah itu pakai asam sulfat atau asam amino. Nah itu wajib banget agar tanaman nanti ketika ada serangan hama, serangan jamur maupun serangan cuaca ekstrem itu bisa bertahan hidup, bisa lebih tahan terhadap gangguan-gangguan tadi. Jadi ketika itu udah dilakukan, maka tanaman kedepannya itu bakal berpotensi besar untuk produktivitasnya sangat tinggi seperti itu. Wah ini nih Mas yang bener-bener petani butuhkan nih. Jadi memang harus bener-bener dari awal strateginya udah dibuat. Bener. Jadi nggak tiba-tiba asal tanam aja nanti minta-minta asal panen yang bagus gitu enggak. Ya enggak, kan petani itu sebenarnya udah tahu nih tantangannya pasti ada hama, Ya pasti ada cuaca. Nah itu harus disiapin sejak awal. sejak Jadi awal. nggak ketika udah ada tantangan yang terjadi, misalnya daun keriting, baru bingung nih. Ini obatnya apa? Ini obatnya apa? Rata-rata gitu Mas. Nah inilah yang perlu dilakukan oleh petani agar jangan sampai kedepannya ini kuratif terus, preventifnya harus dilakukan biar produktif kayak gitu. Betul. Nah, oke, makasih nih Mas ya. Ini diskusinya bener-bener menarik. Semoga bermanfaat untuk petani di luar sana. Nah itu. Oke, semangat Mas On. Oke, Mas, Mas. Siap. Dari perbincangan kami ini, kita bisa tahu permasalahan dasarnya bahwa gangguan pada tanaman ini sangatlah kompleks. Karenanya setiap gangguan pada tanaman harus kita upayakan penanganannya agar dampak yang merugikan bisa diminimalisir sesegera mungkin, seefisien dan seefektif mungkin. Efisiensi dan efektivitas akan tercapai kalau kita memakai metode yang tepat sesuai dengan tipe gangguan yang terjadi. Maka dari itu, di perjalanan saya selanjutnya saya akan menemui Mas Melda. Beliau adalah seorang petani cabai yang berasal dari Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Beliau berhasil membuat tanamannya sangat produktif dari segi bunga dan buah, walaupun tantangan dan ancaman selalu berdatangan. Pada perjalanan ini, kita akan bahas cara dan teknik secara konkret agar tanaman bisa sangat produktif dari segi bunga dan buah di tengah gangguan-gangguan yang ada. Oke, Mas Walda gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mulai diskusi kita hari ini, saya mau mulai dari konteksnya dulu nih Mas ya. Kan yang namanya petani pasti ngalami masalah dan tantangan masing-masing. Nggak mungkin nggak kan Mas ya? Iya. Apalagi
bisa dikatakan di setiap wilayah atau di setiap lokasi itu kan nggak mungkin sama tantangan dan masalahnya. Saya mau tahu secara umum dulu tantangan yang Mas Melda alami saat ini di tanaman cabai yang Mas Melda miliki ini seperti apa, Mas? Kalau menurut saya itu ada 2 faktor, Mas, ya. Yang pertama itu cuaca, yang kedua itu hama. Nah, poin utama ini cuaca itu sekarang itu cuaca yang ekstrim dan nggak menentu. Nah, diikuti juga nanti terjadinya layu dan juga nanti ada cacar buah. Nah, diikuti juga nanti dengan rontok. Nah, biasanya ada faktor-faktor ini, Mas. Nah, dan yang kedua itu tadi ada yang namanya hama. Hama itu tidak luput dari menanam cabai, itu pasti ini selalu menyerang tanaman cabai. Nah, efeknya itu keriting, kerdil, kuning. Seperti itu, Mas, yang saya alami setiap penanaman cabai. Oke, berarti yang saya tangkap nih kuncinya ada di 2 tantangan tadi, Mas. Ya. Dari segi cuaca yang nggak menentu atau ekstrim saat ini dan juga hama-hama tadi itu. Iya. Nah, dari beberapa yang saya menjelaskan tadi, untuk yang Mas Melda lakuin atau yang Mas Melda terapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ini secara umumnya seperti apa, Mas? Menurut saya itu pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan yang benar. Kedua itu pemupukan yang sesuai dosis. Nah, untuk yang ketiga itu perawatan yang tepat sasaran. Nah, itu 3 kunci utama ini, Mas, untuk perawatan cabai. Ini nih yang menurut saya juga paling penting nih, Mas, ya. Terkait dengan tadi kan sama udah jelaskan bahwasanya yang Mas Mel udah lakuin dari tantangan-tantangan yang sudah dialami dari tadi kan ada pengolahan lahan, pemupukan dan perawatan. Nah, secara spesifik teknik atau perlakuan seperti apa yang Mas Mel udah lakuin dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi, Mas? Nah, kembali lagi ke poin sebelumnya, Mas, ya. Yang pertama itu pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan itu diusahakan semaksimal mungkin. Nah, ini saya pastikan kondisi lahan itu sudah steril, unsur hara makro dan mikro terpenuhi, dan siap tanam. Nah, itu yang poin pertama. Dan yang kedua itu pemupukan, Mas. Pemupukan di sini ada 3 fase. Fase vegetatif, kedua fase peralihan, dan ketiga itu generatif. Nah, itu terus yang terakhir itu yaitu perawatan, Mas. Nah, ini kunci dari semua tadi itu yang ini, Mas. Kalau itu perawatannya benar dan penggunaan pestisida yang tepat, nanti hasilnya bakalan bagus dan maksimal. Oke. Berarti secara runtutan itu semuanya berkaitan, Mas? Iya, ini saling berkaitan dan nanti hasilnya nanti yang kita rasakan itu sangat signifikan, Mas. Dan nanti bisa lihat sendiri ya hasilnya itu seperti apa. Langsung saja nanti bisa lihat di kebun. Oh ya, ini tadi kan saya juga sebelumnya udah sempat keliling-keliling, Mas. Nah, saya lihat kan memang dari tanamannya Mas Melda ini cabenya kan terhitung sebenarnya usianya masih muda dan dilihat daunnya sama buahnya ini menurut saya kayak nggak masuk akal di usia segini nih gitu. Apalagi kan tadi kan tantangannya cuaca dan hama tadi dan bisa Mas Melda lakuin gitu loh. Iya. Ya, itu ya solusi saya yang bisa saya berikan. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita mengikuti 3 faktor ini, kita bisa memenuhi ini semua. Insya Allah cabai kalian itu nanti bisa bagus hasilnya dan sesuai angan-angan kita itu seperti apa. Nah, Mas, saya mau masuk ke teknis yang lebih spesifik lagi nih, Mas. Tentang cara aplikasi dan teknik yang Mas Melda gunain atau Mas Melda terapin tadi kan ada 3 poin ya, dari pengolahan lahan, pemupukan dan juga perawatan. Mungkin dari pengolahan lahannya dulu, Mas. Seperti apa? Pengolahan lahan itu sendiri aku memang benar-benar pastikan itu maksimal ya. Terutama nanti setelah itu sudah jadi bedengan setengah jadi itu kita kasih tabur dolomit dulu. Nah, setelah ditabur dolomit itu kita diamkan selama 2 minggu. Itu yang teknik yang saya lakukan. Setelah itu nanti kita kasih pupuk dasar pakai NPK seimbang biasanya, Mas. Nah, bisa ditambahkan lagi itu yang namanya fosfat. Ya, fosfatnya itu lebih banyak. Nah, nanti untuk merangsang akar ketika awal-awal penanaman. Nah, setelah itu ketika sudah semuanya itu selesai, kita tutup sama mulsa. Nah, nanti didiamkan dulu kurang lebih 1 minggu biar uap dari si pupuk ini nanti keluar dulu, Mas, ya, biar ketika sudah siap tanam itu enggak banyak yang layu atau gosong-gosong daun si cabai yang masih usia dini itu. Nah, nanti belum tanam
pastikan dulu usia cabai ini sudah menginjak usia 40 HST ke atas setelah semai ya, biar nggak terjadi yang namanya gosong, daunnya nanti hilang. Biasanya ini tinggal 2 Mas, apalagi musim panas kayak gitu ya. Nah itu yang langkah-langkah dalam tahap pengelolaan lahan. Nah seperti itu Mungkin saya tanya dari bedengan nih Mas ya. ya. Kan saya lihat bedengannya samennya agak beda dari petani-petani yang lainnya. Ini kenapa Mas milih bedengan yang polanya seperti ini? Oh ya Mas, ini sebelumnya saya riset dulu Mas ya, asal dari beberapa kali tanam. Nah itu saya kondisikan seperti ini. Nah ini ada parit, nah juga ya ada parit, ada ini tempat perawatan Mas. Nah untuk bedengannya sendiri itu kan 80, perawatan itu 1 meter. Itu memang efisiensi lahan. Nah kalau bisa itu nanti di dalam parit itu tetap dikasih air Mas, supaya si akar itu nggak cari air ke bawah. Nah itu yang paling krusial ya. Banyak petani itu nggak tahu seperti itu. Kalau ini nanti si akar cabai itu cari air ke bawah, nah itu dalam parit itu kemasukan air. Nah cabai ini yang nanti bakalan kena layu. Nah itu kunci utama Mas ya, biar tanaman cabai nggak layu. Banyak yang nanyain kayak, Mas itu kok masih ada airnya, itu nggak bahaya Mas, nggak layu. Ya kita bisa buktikan sendiri nanti, tapi ada batas ambang maksimal ya untuk air sendiri itu, biar nggak masuk sampai ke atas, biar nggak ke atas itu kita kasih jarak sekitar 40 cm dari atas bedengan. Nah itu batas akar nanti biar nggak masuk ke dalam, jadi nanti si akar itu merambat ke samping, nggak ke dalam. Nah itu kunci utamanya, biar nggak kena layu. Itu yang banyak petani nggak tahu. Nah, untuk spesifik cara aplikasi dan teknis pemupukannya seperti apa nih Mas? Nah untuk fase pemupukan Mas, ini saya bagi menjadi 3 tahap: vegetatif, peralihan, sama generatif. Vegetatif sendiri itu diusahakan itu interval pemupukan 7 hari sekali musim hujan, kalau musim panas bisa 5 hari sekali. Nah itu nanti tanaman cabai bakalan terus-menerus mendapatkan nutrisi. Dan fase vegetatif ini saya gunakan yang mengandung unsur fosfat tinggi sama nitrogen tinggi untuk perangsangan akar dan pertumbuhan tunas baru Mas. Nah untuk yang di fase peralihan, nah ini fase krusial, diusahakan mengandung kalium yang tinggi sama diikuti dengan kalsium. Kalsium itu untuk mencegah rontok Mas ya, tapi itu semua harus didukung dengan fosfat. Nah jadi 3 faktor ini memang harus seimbang, terpenuhi semuanya. Jadi kalau kalian itu tanam cabai rontok, itu kemungkinan besar itu kekurangan yang namanya kalsium. Nah yang terakhir itu kan masa generatif ya. Masa generatif itu masa dimana kita itu meraih hasil atau tonase yang kita inginkan. Nah caranya kita tambahkan kalium atau bisa nanti pakai KCl itu untuk mendapatkan tonase buah. Kira-kira nanti kalian tuh bakalan dapat tonase yang kalian inginkan kalau itu si kalium ini terpenuhi dalam cabai kalian. Nah seperti itu Mas penjelasannya. Nah, lebih spesifik lagi terkait dengan poin 3 tadi, perawatan nih Mas. Ya. Kira-kira cara aplikasi atau teknis yang Mas Melda gunakan atau terapkan terkait dengan perawatan tanaman cabainya Mas Melda ini seperti apa? Nah untuk poin ini Mas ya, memang benar ini fase-fase krusial. Nah diusahakan itu dalam fase ini tuh penggunaan pestisida yang tepat Mas ya. Dan kedua itu interval penyepraian yang itu harus memang diperhatikan. Kadang ini saya spray itu pagi sore Mas. 1 hari 2 kali Mas? Iya, kalau nggak gitu saya 1 hari, dan 1 hari sekali. Nah itu untuk mencegah hama masuk Mas, kita bunuh biasanya itu sudah balik lagi sore. Jadi saya antisipasi itu penyempraian pagi spray, sore spray. Nah seperti itu, dan intervalnya itu lebih dirapatkan lagi kalau memang terjadi hama. Nah untuk beberapa bahan aktif yang saya pakai itu sebagai contohnya itu untuk mengatasi tungau Mas ya, akarisida biasanya itu saya pakai Ridapen, Dirolling, sama Diovintauron. Nah seperti itu. Nah, memang ini yang kadang petani itu salah juga Mas ya. Kadang tungau itu dia nyemprotnya pakai insektisida bukan akarisida. Ya itulah yang namanya salah sasaran Mas. Itu jadi saya sudah spray kok tetap saja seperti ini. Nah itu loh yang saya maksudkan, penggunaan pestisida yang tepat sasaran. Nah itu memang dianjurkan itu kita lebih kritis lagi dalam hal itu. Nah untuk itu semua pasti juga diiringi dengan nutrisi Mas, nutrisi yang tercukupi ya. Kalau bisa itu mulai dari awal itu kita sudah masukkan nutrisi.
biar kebutuhan makro dan mikro tanaman cabai itu terpenuhi. Ada beberapa memang bahan aktif yang tak pakai di sini seperti asam sulfat, terus asam amino, terus kalium, terus magnesium. Nah, itu semua saya pakai Mas. Sampai saat ini juga masih tetap saya pakai. Nah, itu untuk mengantisipasi kayak biar tanaman itu tetap tumbuh subur. Nanti kita bisa lihat sendiri ya di lapangan seperti apa. Nah, saya tertarik dengan penggunaan nutrisi tadi, Mas. Kira-kira Mas Melda itu menggunakan nutrisi itu sejak usia tanaman tuh di berapa HST, Mas? 7 HST nih Mas ya. Setelah tanam itu sudah saya pakai Mas. Nah, itu kan fase-fase di mana peralihan kan dari yang dalam bedengan kecil itu dipindah ke ini, ke lubang tanam. Nah, itu yang bikin cabai itu stres Mas sebenarnya. Nah, itu sudah kita masukkan. Tapi inseknya belum. Biasanya seperti itu, cuman fungisida sama nutrisi. Nah, itu biar tanaman mengurangi stres. Kan tadi kan Mas Melda sempat bilang bahwa tanamannya ini masih di kisaran usia 100-an lah, Mas ya. Ya. Nah, tadi saya lihat buahnya dan bunganya ini kayak pure banget gitu loh, Mas. Nggak pernah putus. Ya, betul. Itu kan pasti kan yang udah di depan mata atau yang tantangan paling krusial kan dirontok. Ya, mempertahankan buah ya. Nah, sepemahaman saya, kerontokan biasanya kan nggak jauh-jauh dari yang namanya kekurangan kalsium atau juga kelebihan nitrogen. Nah, yang Mas Melda terapin itu apakah benar atau ada tambahan lainnya nih yang Mas Melda lakuin untuk mencegah yang namanya kerontokan? Ya, itu memang benar Mas. Dalam fase ini memang fase paling krusial sebenarnya. Kita itu dipacu untuk gimana menghasilkan buah yang tinggi, yang banyak, bunga yang banyak agar bisa menjadi buah. Poin utamanya dalam tanam cabai itu kan Mas. Ada yang bilang kunci dalam menanam cabai itu yang penting cabai subur, buahnya banyak. Sudah kuncinya itu kan, poinnya itu ya. Betul. Nah, itu memang dalam fase ini saya mengurangi unsur nitrogen yang sangat minim, tapi itu semua juga harus diimbangi dengan penggunaan kalsium Mas, biar nggak rontok. Nanti bisa pakai kalsium nitrat, itu yang bisa langsung diserap tumbuhan. Betul. Nah, dan sejak Juni itu juga pengaplikasian nutrisi Mas untuk cabai ini, dan itu semua nggak jauh-jauh dari ini kebutuhan mikro nutrisi itu. Nah, jadi memang makro juga ada, mikro juga ada. Nah, nutrisinya itu ya saya pakai yang tadi saya sebutkan tadi, kayak asam sulfat, asam amino, magnesium, dan kalium. Nah, itu kuncinya dari semua itu tadi langkah-langkahnya. Terakhir nih Mas, tadi kan udah Mas Melda jelasin nih semua runtutan dari awal sampai akhir yang Mas Melda bener-bener lakuin. Kira-kira apa yang diharapkan sama Mas Melda ketika sudah menerapkan semua itu, dan apakah sudah memenuhi target nih Mas tanamannya Samyan ini Mas? Nah, pastinya kan targetnya itu kan kita dapat hasil yang maksimal Mas. Nah, menurut saya ini yang saya lihat itu nanti bakalan target saya itu terpenuhi Mas. Poinnya dalam tonase. Nah, jadi dari rentetan awal sampai akhir tadi itu, nah kemungkinan ini ketika saya lihat di lahan itu nanti bakalan terpenuhi target saya itu mendapat 2 ton dari tanaman 5.400 batang, kurang lebih 1/4 hektar. Nah, untuk dari itu kalau bisa kalian itu tanam cabai itu dirawat sesignifikan mungkin, berikan nutrisi yang cukup. Nah, apa yang kalian kasih dalam cabai itu nanti itu yang hasil yang bakalan kalian dapat. Jadi kuncinya di situ Mas ya. Ya, nah, siap. Gak boleh luput dari semuanya tadi itu. Dari perjalanan saya kali ini, saya memastikan bahwa ada 2 hal yang betul-betul kita perhatikan saat kita bertani. Pertama, menyadari bahwa tantangan akan selalu ada. Kedua, kita memiliki strategi yang akan dilakukan sepanjang masa tanam untuk mendorong hasil panen lebih banyak pada akhirnya. Bunga dan buah melimpah yang didapatkan Mas Melda saat ini bukanlah hasil dari perlakuan 1-2 hari saja, melainkan konsistensi dari menerapkan strategi dan teknik yang sudah direncanakan sejak awal tanam dan dilakukan sampai hari ini. Pada akhirnya, upaya kitalah yang menentukan nasib dan keberhasilan kita sendiri. Ikuti terus konten-konten Atasi, semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe dan kita akan terus naik level.